Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Alit Prakasa SHMH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perbandingan Hukum Pidana. Perkenalkan, nama saya Ropiana dengan NIM 15 kali 80113 dari kelas 5C Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan memaparkan tujuan dari pidana di berbagai kitab undang-undang hukum pidana di negara asing dan juga rancangan kitab undang-undang hukum pidana di negara Indonesia. Ada beberapa negara yang menyebutkan tujuan dari pidana. Yang pertama yaitu negara Armenia, Belarus, Bulgaria, Latvia, Macedonia, dan Romania, dan juga Yugoslavia. Nah, yang pertama kita akan memaparkan dari negara Armenia. Nah, negara Armenia ini membedakan antara tujuan hukum pidana atau kitab undang-undang hukum pidana dengan tujuan pidana. Nah, mengenai tujuan, Criminal Code atau di pasal 2 menyebutkan yaitu melindungi hak-hak dan kebebasan manusia dalam penduduk, hak-hak badan hukum, harta kekayaan, lingkungan, tatanan masyarakat, dan keamanan masyarakat atau publik, tatanan konstitusi dari pelanggaran atau gangguan jahat. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan atau punishment, di mana diatur dalam bab 9 pasal 48 yang menyebutkan bahwasannya satu, memperbaiki atau memulihkan kembali keadaan sosial. Yang kedua, memperbaiki terpidana. Dan yang ketiga, mencegah kejahatan. Nah, mengenai prinsip humanistik disebutkan dalam pasal 11 ayat 2, yaitu tidak seorang pun dapat dikenakan pidana dan tindakan yang bersifat penyiksaan, kejam, tidak manusiawi, atau yang menghina atau mempermalukan. Nah, selanjutnya yaitu di negara Belarus. Negara Belarus menyebutkan tujuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada artikel 1 yang pertama, melindungi kehidupan nyawa atau kesehatan, hak-hak dan kebebasan manusia, kedua, masyarakat, negara dan kepentingan publik, dan yang ketiga, harta milik, lingkungan dan hukum yang ada. Nah, mengenai fungsi dari hukum pidana pada artikel 1 menyebutkan satu, mencegah kejahatan, yang kedua, mendidik kesadaran hukum warga masyarakat. Nah, sedangkan tujuan dari pidana negara Belarus menyebutkan pada artikel 20, yang pertama, pidana tidak hanya semata-mata merupakan penghukuman untuk tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik di terhukum, mencegah diulanginya lagi kejahatan oleh si pelaku dan orang lain. Nah, yang kedua, pidana tidak ditujukan untuk menyebabkan penderitaan fisik dan merendahkan martabat kemanusiaan. Selanjutnya yaitu negara Bulgaria. Nah, negara Bulgaria menyebutkan tujuan dari pidana itu berada di pasal 36. Pertama, memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi undang-undang dan hukum dari masyarakat sosialis. Yang kedua, peringatan keras kepadanya dan mencabut kemungkinan dia untuk melakukan kejahatan lainnya. Yang ketiga, yaitu menimbulkan pengaruh mendidik dan memperingatkan kepada anggota masyarakat yang lainnya. Nah, sedangkan pasal 36 ayat 2, pidana tidak boleh bertujuan untuk menyebabkan penderitaan fisik atau menghancurkan martabat manusia. Nah, selanjutnya itu negara Latvia. Negara Latvia menyebutkan tujuan pidana berada di pasal 35, bahwasannya untuk menghukum si pelaku tindak pidana agar terpidana dan orang lain mematuhi hukum dan menahan diri dari melakukan tindak pidana. Selanjutnya yaitu negara Macedonia menyebutkan tujuan pidana itu berada di pasal 32. Yang pertama, di samping merupakan perwujudan keadilan atau the relation of justice, tujuan pidana juga adalah mencegah pelaku melakukan kejahatan dan memperbaikinya. Dan yang kedua, pengaruh mendidik terhadap orang lain agar tidak melakukan kejahatan.
Selanjutnya yaitu negara Romania. Negara Romania menyebutkan tujuan hukum pidana itu dirumuskan dalam pasal 1, yaitu Criminal Law protects Romania, state sovereign, independent, anti and indivisibility, the individual and his right and liberties, property as well as rule of law against crime. Nah, selanjutnya kita memaparkan kepada negara Rumania. Negara Rumania menyebutkan di pasal 52 yang pertama, yaitu pidana merupakan tindakan paksaan dan sarana mendidik kembali terpidana. Yang kedua, tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya kejahatan lain. Dan yang ketiga, tujuan pelaksanaan atau eksekusi pidana untuk membangun sikap yang patut terhadap kerja, aturan perundang-undangan, dan aturan hidup bersama dan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu poin 4, pelaksanaan atau eksekusi pidana harus tidak menyebabkan penderitaan atau menghina atau mempermalukan terpidana. Kemudian negara Yugoslavia, di mana negara Yugoslavia ini menyebutkan tujuan pidana di pasal 33. Yang pertama, mencegah atau membuat melakukan tindak pidana dan untuk rehabilitasi. Yang kedua, pengaruh perbaikan terhadap orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Yang ketiga, memperkuat jaringan atau akhlak moral dari masyarakat sosialis dan membangun tanggung jawab sosial serta disiplin warga negara. Nah, dari beberapa tujuan di negara yang saya sebutkan, kesimpulannya salah satu tujuan atau fungsi pidana itu satu, memperkuat jaringan atau akhlak moral dari masyarakat sosialis dan membangun tanggung jawab sosial, berada di pasal 33 KUHP Yugoslavia. Yang kedua, melindungi tatanan masyarakat dan tatanan konstitusi dari pelanggaran atau gangguan jahat, berada di pasal 2 KUHP Armenia. Yang ketiga, mendidik kesadaran hukum warga masyarakat, berada di pasal 1 KUHP Belarus. Yang keempat, memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi undang-undang dan atau dari masyarakat sosialis, berada di pasal 36 Bulgaria. Yang terakhir yaitu untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama dan bermasyarakat. Nah, selanjutnya bagaimana sih tujuan dari rancangan undang-undang hukum pidana yang ada di Indonesia? Yaitu disebutkan dalam pasal 51 rancangan undang-undang nomor 24, pemidanaan bertujuan A. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. B. Masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. C. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dan D. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, ayat 2, pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Nah, tujuan pidana yang tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Yang pertama, memperkuat jaringan atau akhlak moral dari masyarakat sosialis dan membangun tanggung jawab sosial dalam pasal 33 KUHP Yugoslavia. Yang kedua, melindungi tatanan atau ketertiban masyarakat dan tatanan konstitusi, berada di pasal 2 KUHP Armenia. Yang ketiga, memperbaiki atau memulihkan kembali keadaan sosial, berada di pasal 48 ayat 2 KUHP Armenia. Selanjutnya, mendidik ketatanan atau kesadaran hukum warga masyarakat, berada di pasal 1 KUHP Belarus. Selanjutnya yaitu memperbaiki dan mendidik kembali terpidana untuk mematuhi undang-undang dan peraturan dan kebiasaan dari masyarakat sosialis. Dan yang terakhir itu untuk membangun sikap yang patut terhadap aturan hidup bersama
bermasyarakat, yaitu berada di pasal 52 KUHP Rumania. Nah, inti tujuan pemidanaan dalam konsep yang pertama yaitu aspek perlindungan masyarakat atau kepentingan umum, khususnya pencegah kejahatan, pengamanan atau pengayoman masyarakat, pemulihan keseimbangan masyarakat, penyelesaian konflik, dan mendatangkan rasa damai. Yang kedua, perlindungan pembinaan atau individu. Di antaranya memasyarakatkan terpidana, membebaskan rasa bersalah. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia atau perlindungan terhadap sanksi yang sewenang-wenang bersifat pembalasan. Selanjutnya yaitu tujuan pemidanaan. Yang pertama yaitu perlindungan pembinaan individual, dan yang kedua perlindungan kemasyarakatan atau kepentingan umum. Nah, inti tujuan pemidanaan ini apa sih? Yang pertama tadi perlindungan kemasyarakatan, yang dimana perlindungan kemasyarakatan ini salah satunya pencegahan kejahatan, pengayoman atau pengamanan masyarakat, pemulihan keseimbangan masyarakat, diantaranya penyelesaian konflik, yang kedua atau mendatangkan rasa damai, dan yang tujuan dari pemidanaan yaitu perlindungan pemidanaan secara individual atau perorangan. Yang pertama, memasyarakatkan terpidana. Yang kedua, membebaskan rasa bersalah. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi, perlindungan terhadap sanksi ini yang sebenarnya bersifat pembalasan. Jadi, tidak ada untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia karena adanya pemidanaan itu. Nah, tujuan dari pidana ini yang pertama yaitu dari aspek penanggulangan kejahatan, adanya teori isolasi atau pengamanan masyarakat, perbaikan si pelaku, dari aspek perbaikan si pelaku, dan juga dari aspek mengatur atau membatasi kesewenangan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.